Halo teman-teman, sahabat Dimensi Sharing ya. Sekarang kita lanjut di part kedua untuk soal TIU, soal cerita ya. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Setahun yang lalu umur Joko 2 kali umur Atun. Seperti biasa ketika ada soal seperti ini ya, kita langsung misalkan ya, umur Joko anggap J 10 tahun yang lalu, berarti kurang 10 ya, sama dengan 2 kali umur Atun. Jadi 2 kali umur Atun tetap dikurang 10 tahun yang lalu ya. Oke, sekarang kita sederhanakan. J kurang 10 sama dengan 2 kali A, berarti 2A ya. 2 kali min 10 jadi min 20. Oke, sekarang jadi J kurang 2A ya. 2A ya. 2A pindah ke kiri jadi min A ya. Nah, sekarang min 10 pindah ke kanan jadi positif 10, jadi min 20 ditambah 10 jadi min 10. Oke, sekarang saya langsung kali 4 ya. Kalau di kiri dikali 4, di kanan dikali 4. Nanti saya jelaskan kenapa saya kali 4 ya. 4J kurang 8A ya. Sekarang min 10 kali 4 jadi min 40. Oke, ini persamaan yang pertama. Oke. Kemudian sedangkan 2 tahun yang akan datang, umur Joko menjadi 5/4 kali umur Atun. Oke, kita misalkan lagi 2 tahun yang lalu umur Joko, jadi Joko ya ditambah 2 ya, sama dengan 5/4 kali ya umur Atun 2 tahun yang akan datang. Oke, sekarang kita sederhanakan. J tambah 2 sama dengan Nah, kita lihat di sini. Ada 4 ya. Kalau di sini saya kali 4, di kanan juga saya kali 4. Oke. Jadi J tambah 2 sama dengan 4J 4 kali 2 8 ya. Nah, 5/4 dikali 4 jadi 5. 5 kali A berarti 5A ya. Sekarang 4 kali 5 dibagi 4 kan tetap 5. 5 kali 2 10. Jadi ditambah 10. Nah, sekarang kita modelkan mirip yang persamaan 1 ya. Jadi 4J sekarang 5A pindah ke kiri jadi min 5A. Sekarang 8 pindah ke kanan jadi min 8. 10 kurang 8 jadi 2. Oke. Nah, sekarang kita baca pertanyaan selanjutnya. Maka 6 tahun yang akan datang perbandingan umur Joko dan Atun adalah. Nah, sekarang berarti untuk mengetahui 6 tahun yang akan datang kita harus tahu masing-masing A dan J. Umur Atun sekarang dan umur Joko sekarang ya. Tadi kenapa saya kali 4 di sini? Karena saya akan menggunakan metode eliminasi untuk mendapatkan J dan A. Jadi di sini ada 4J. Nah, sekarang kita kasih masuk sini ya. 1 4J kurang 8A sama dengan min 40. Nah, sekarang yang persamaan kedua 4J kurang 5A sama dengan 2. Nah, sekarang kalau ada persamaan seperti ini sangat mudah ya diselesaikan. Jadi saya apakan kira-kira supaya ada yang habis. Ada 4J. Berarti saya perkurangkan ya. Perkurangkan dari atas ke bawah ya. Atas ke bawah. Oke, sekarang kita selesaikan ya. 4J kurang 4J sama dengan
0. Nah, sekarang min 8A dikurang min 5A. Jadi min kali min adalah plus ya. Jadi min 8A ditambah 5A. Jadi min 3A. Nah, sekarang minus 40. Minus 40 dibagi dikurang, sorry ya, dikurang 2. Jadi min 42 ya. Nah, sekarang berarti minnya habis. Sekarang menjadi A ya. Jadi plus. Sekarang A sama dengan 42 dibagi 3 ya. Itu berapa? 14 ya teman-teman. Oke, 14. Nah, ya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui umur Joko karena Atun sudah diketahui. Ya, kita substitusi aja ke salah satu persamaan yang ini ya. Yang paling sederhana yaitu yang ini. Oke. Jadi Joko sama dengan kurang ya. Kurang 2 kali umur Atun. 2 kali 14 ya. Sama dengan min 10. Nah, sekarang Joko sama dengan ini min 2 dikali 14, min 28. Min 28 pindah ke kanan jadi 28 ya. 28 kurang 10. Yang ini ya, kurang 10. Jadi hasilnya adalah 18 tahun. Nah, sekarang yang ditanyakan maka 6 tahun yang akan datang perbandingan umur Joko dan Atun adalah sekarang yang ditanyakan Joko berbanding Atun. Jadi berapa umurnya Joko? 18 ditambah 6 tahun yang akan datang ya. Nah, sekarang umur Atun 14 ditambah 6 tahun yang akan datang. Oke, sekarang kita sederhanakan. Kalau 18 kita bagi 2 kan hasilnya 9 ya. Kalau 14 kita bagi 2 hasilnya 7. Oke. Kalau 6 kita bagi 2 sama dengan 3. Ya. Kalau 6 kita bagi 2 sama dengan 3. Nah, sekarang jadi 12 dikurangi berbanding, sorry ya, 12, 9 tambah 3 ya, 12, 7 tambah 3 berarti berbanding 10. Nah, sekarang masih bisa disederhanakan lagi. Jadi ini saya bagi 2 sama dengan 6. Ini saya bagi 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya ya 6 berbanding 5. Oke. Nah, sekarang jawabannya sudah ketemu ya. Jadi jawabannya adalah delta. Oke. Oke teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ya di soal nomor 2. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap jika untuk menempuh jarak sejauh 30 km menghabiskan bensin sebanyak 5 liter. Nah, kalau 30 kilo itu bensin yang dihabiskan 5 liter ya. Sekarang pertanyaannya adalah berapa yang diperlukan maksudnya mungkin bensin ya jika jarak yang ditempuh sejauh 90 km. Nah, sekarang kalau soal seperti ini sudah pasti ini soal perbandingan. Nah, sekarang kalau 30 km ya itu butuh bensin 5 liter. Oke. Nah, sekarang sorry ya, 30 km. Nah, sekarang kalau 90 km itu butuh bensin berapa? Titik-titik liter. Nah, saya misalkan X ya. Oke. Sekarang kalau 30 km
bensinnya 5 liter. Kalau 40 km sudah pasti lebih dari 5 liter. Sudah pasti ini perbandingan senilai ya. Makin besar jarak yang ditempuh, makin banyak bensin yang digunakan atau dihabiskan ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, langsung aja ya. Per satuannya sudah mengelompok ya. Kilometer ini liter. Nah sekarang 5 per X. Nah bisa tidak kalau saya balik seperti ini, 90 per 30 yang ini ya, menjadi X per 5 ya. Lebih mudah kan kalau seperti ini. Kita balik ya, di kiri kita balik, di kanan juga kita balik. Selalunya seperti itu. Kalau di kanan kita tambahkan, di kiri juga kita tambahkan ya. Begitupun di apa yang dilakukan di kiri sama dengan hal yang dilakukan di kanan, supaya balance antara persamaan yang di kiri dan di kanan. Nah sekarang kita selesaikan. Jadi 90 per 30 sudah pasti ini mudah sekali ya. Jadi srot ini kan 3 ya, 90 bagi 30, atau kita habiskan nolnya 9 bagi 3 kan 3. Nah sekarang sisa 3 per 1. Oke, jadi X ya, saya kasih pindah lagi ya, X per 5 sama dengan 3 per 1. Oke, jadi X 3 per 1 dikali 5, hasilnya sama dengan 15 ya, 15 liter. Jadi jawabannya alfa teman-teman. Oke, alfa ya. Ya kita lanjut di nomor 3 ya. Ya. Oke, seorang pekerja mengecat tembok yang tingginya 4 meter dan telah sepertiga bagian selesai ya. Jadi mungkin ilustrasinya seperti ini. Tembok itu tingginya 4 meter ya. Saya misalkan persegi panjang ya. Oke, jadi yang selesai itu, yang sudah dicat itu sepertiga bagian. Oke. Nah, jika ia selanjutnya mengecat 10 meter persegi, ia sudah menyelesaikan 3 per 4 bagian. Berarti kalau ditambah 10 meter persegi lagi yang dicat ya, ini kalau dijumlahkan berarti total akumulasinya yang selesai 3 per 4 bagian. Nah, 3 per 4 bagian ini maksudnya total dari luasnya ya. Oke. Nah sekarang kita lihat pertanyaannya, berapa meter ke panjang tembok itu. Berarti panjang tembok ini ya yang ditanyakan panjangnya. Jadi di sini kalau kita misalkan luas, rumus luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar ya. Karena di sini ada variabel tinggi, jadi kita ganti saja menjadi panjang kali tinggi. Oke, ini kita buatkan kalimat matematika. Jadi sepertiga bagian dari luas, berarti panjang kali tinggi ya, panjang kali tinggi. Nah sama dengan dijumlahkan dengan 10 meter persegi, 10 sama dengan 3 per 4 bagian. Jadi 3 per 4 bagian dari luas tembok ini ya, persegi panjang ini. Jadi panjang dikali tinggi. Oke, sekarang kita substitusikan variabel yang kita diketahui. Jadi sepertiga panjang kali tinggi, P kali 4 ya, P kali 4, atau saya balik jadi 4P ditambah 10 sama dengan 3 per 4 panjang kali tinggi. Jadi panjang kali 4, atau saya balik jadi 4P ya. Oke, sekarang kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Jadi ini srot tewas ya, tewas. Oke, jadi di sini menjadi 4 per 3P
ditambah 10 sama dengan 3P ya. Nah, kalau seperti di soal sebelumnya, kalau di kiri saya kalikan 3, di kanan juga saya kalikan 3 ya. Nah, kita lanjut menjadi 3 kali 4 dibagi 3, jadi 4P ditambah 3 kali 10 berarti 30. Oke, sekarang saya kalikan 3 juga di ruas kanan, 3 kali 3 jadi 9P. Nah, ini kita samping di sini ya. Kita kesampingkan di sini jadi 4P ya. Min 9P pindah ke kiri jadi itu min 9P ya. Positif 30 pindah ke kanan jadi min 30. Nah, ini min 9 ditambah 4 atau 4 dikurang 9 jadi min 5 ya. Min 5P sama dengan min 30. Nah, oke, sekarang kalau seperti ini jadi P sama dengan ini serot ya, serot, minusnya mati karena min bagi min adalah plus. Jadi P sama dengan 30 per 5 jadi adalah P sama dengan 6 meter. Jadi jawabannya adalah error E. Oke teman-teman, cukup mudah kan? Oke, lanjut di nomor 4 ya. Di toko pena 5 buah pulpen dan 3 buah lem berharga 34.200. Oke, kita misalkan di sini pulpen adalah X dan lem adalah Y. Kita buatkan kalimat matematika. Jadi 5X ditambah 3Y itu sama dengan 34 ya 200. Nah, sekarang kita masuk di kalimat kedua. Sedangkan jika membeli 3 buah lem dan 2 buah pulpen yang sama harganya adalah 21.600. Hati-hati kawan-kawan ya. Ini tadi dibalik ya. Kan di sini pulpen yang duluan kemudian lem. Nah, lihat di sini. Lemnya yang duluan, pulpennya yang terakhir lagi. Jadi sini Y, di sini X. Oke. Jadi 2X ditambah 3Y ya. 2X ditambah 3Y sama dengan 21.600. Nah, jika X adalah harga satu buah pulpen, ya sudah berarti sudah cocok ya pemisalannya tadi, dan Y harga satu buah lem, maka lihat jawabannya X lebih kecil. Berarti ini hubungan antara X dan Y ya. Untuk mengetahui jawabannya adalah harus kita cari dulu nilai X-nya berapa dan nilai Y-nya berapa. Oke, kita langsung lanjutkan persamaan yang ini ya. Jadi kalau ini persamaan 1 dan ini persamaan yang kedua, untuk mendapatkan nilai X dan Y ini sudah sangat mudah ya, karena salah satu koefisien variabelnya ada yang sama antara persamaan 1 dan 2, yaitu Y, 3Y, 3Y. Nah, sekarang untuk menghilangkan itu, kita untuk menghilangkan Y, berarti di sini kita kurang ya. Jadi 3Y kurang 3Y sama dengan 0 ya. 5X kurang 2X jadi 3X. 5 kurang 2 berarti 3X ya. 34.200 kurang 21.600 itu sama dengan 12 ya, 600. Nah, sekarang nilai X berarti 12.600 dibagi 3. Itu hasilnya sama dengan 4.200. Nah, kalau X sudah didapat, berarti nilai Y-nya sama dengan, nah, kita substitusi aja di salah satu persamaan ya. Oke. Jadi
Y kita substitusi ke dalam salah satu persamaan di atas, yaitu saya pilih persamaan yang kedua. Kenapa saya pilih persamaan kedua? Karena koefisiennya kecil-kecil ya, 2 dan 3, sementara di atas 5 dan 3. Oke, selanjut jadi 2 kali X. Saya langsung aja ya, X nya berapa? 4200 ditambah 3 kali Y, berarti 3Y. Nah, sini sama dengan 21.600. Nah, berarti ini sudah sama ya dengan persamaan yang di atas. Nah, di sini kan kita sudah substitusi ya. Oke. Nah, sekarang kita kalikan 2 kali 4200. Itu sama dengan berapa? 8400. Oke, kalau di sini 3Y sama dengan 21.600. Nah, tadi kan sudah dikalikan nih, 8400 pindah ke kiri berarti minus ya, 8400. Oke. Jadi 3Y sama dengan 21.600 kurang 8.400. Berapa? Oke. 13.200. Nah, sekarang jadi Y sama dengan 13.200 dibagi 3. Cocok kan? Jadi hasilnya sama dengan 4.400. Nah, X-nya sudah diketahui, Y sudah diketahui. Berarti yang coba kita lihat jawabannya ya. X lebih kecil dari Y. X lebih kecil dari Y. 4.200 sama dengan atau lebih kecil. Berarti lebih kecil ya. Sudah cocok ya. Nah, kita simpan dulu jawabannya di sini. Oke. Nah, sekarang X lebih besar dari Y. Berarti ini salah. X sama dengan Y. Berarti ini salah. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Berarti ini salah. 2X kali sama dengan 3Y. Coba kita kalikan 2 kali 4 200. Jadi 8.400 ya. Sama tidak dengan ini? Ya, sudah pasti ini salah ya. Berarti jawabannya adalah alfa A ya. Oke, lanjut di soal nomor terakhir ya, nomor 5, prediksi soal TIW CPNS 2021 spesifik soal cerita. Kita langsung ke soalnya ya teman-teman. Rata-rata 9 bilangan adalah 8. Berarti ini ke soal rata-rata ya. Jadi rumus rata-rata itu rata-rata X adalah sama dengan rumusnya adalah jumlah data. Masih ingat kan? Jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Oke. Ini biasanya dimisalkan dengan N ya. Jadi X A per N. Oke. Jumlah data saya misalkan sebagai A dan N-nya ini adalah banyak data. Nah, sekarang kita misalkan kalimat yang pertama itu rata-rata 9 bilangan adalah 8. Berarti yang 8 ini adalah rata-ratanya 8. Nah, 9 ini adalah banyaknya data 9 ya. Nah, sekarang A. Nah, A berarti sama dengan 9 kali 8 atau 72. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini kalimat yang pertama ya. Kita masuk di kalimat kedua. Salah satu di antara ke-9 bilangan tersebut dibuang. Salah satu di antara ke-9 bilangan tersebut dibuang. Berarti N-nya dikurangi 1. Artinya banyaknya data dikurangi 1 ya. N kurang 1. Berarti 9 dikurang 1. Berarti N yang kedua adalah 8. Nah,
Sekarang di sini kita buatkan kalimat yang kedua. Rata-ratanya menjadi 7, berarti 7 sama dengan jumlah data, berarti A. Nah, jika X adalah bilangan yang dibuang tersebut, nah, bilangan tersebut yang dibuang adalah X. Jadi di sini dikurang X. Kemudian N kurang 1 yang tadi ya, N kurang 1, 9 kurang 1 berarti N-nya sekarang 8. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, bisa kita sederhanakan lagi ya. Jadi 7 kali 8. 7 kali 8 berapa? 7 kali 8 sama dengan berapa? 56. Oke. 56 sama dengan A dikurang X ya. A dikurang X. Nah, sementara tadi kan A-nya sudah diketahui. Berarti 56 kita substitusi ya, A-nya 72 dikurangi X. X pindah ke kiri jadi X ya, positif X. Nah, sekarang 72. 56 pindah ke kanan jadi minus 56. Berarti X sama dengan 16. Nah, coba kita lihat kalimat terakhir. Dan Y sama dengan 16. Dan Y sama dengan 16. Nah, maka dari A sampai Y ini kan bercerita lagi tentang hubungan antara X dan Y. Coba kita lihat, X-nya 16, Y-nya 16, berarti X dan Y sama ya. Nah, kita lihat yang sama, berarti jawabannya adalah Charlie atau C. X sama dengan Y. Oke teman-teman, selesai dulu ya untuk yang part kedua. Untuk soalnya kalau kita lanjut di terlalu banyak soal yang kita bahas, itu durasi video akan panjang ya. Untuk menghemat waktu. Ya, tak terasa sudah sampai ya di akhir video. Nah, sekarang untuk di akhir video saya tambahkan soal kuis ya. Teman-teman boleh jawab jawabannya di kolom komentar. Nanti saya juga jawab di kolom komentar. Nah, ini soal prediksi TIU CPNS 2021 part yang kedua. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya, di part ketiga. See you.